Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa ketemu di perkuliahan mata kuliah pemrograman komputer ya. Eh, ini teknik sipil ya, Betul Pak, teknik sipil. mata kuliah kecerdasan buatan. Bisa ganti aja, nggak apa-apa, sama aja materinya. Hari ini kita bahas tentang yang ada hubungannya sama kecerdasan buatan, bukan bukan kecerdasan buatan, masih bagian dari pengolahan data. Kalau orang menyebutnya ini data science atau data mining. Kita akan mengelola data yang ada hubungannya. Bentar, ini bentar, materinya begini. Saya lihat dulu. Saya ganti dulu materinya. Oke, kita akan belajar tentang konsep sederhana dari kecerdasan buatan di konteks teknik sipil ini. Kecerdasan buatan itu ada banyak ya. Salah satunya itu mesin learning atau mesin pembelajar. Definisi sederhananya adalah machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Contoh sehari-hari Netflix yang merekomendasikan film, Google Maps memprediksi waktu perjalanan, deteksi wajah di kamera ponsel. Nah, komponen utama dalam machine learning itu ada data, model, algoritma, dan evaluasi. Ini nanti kalian sambil proses belajarnya nanti akan pahami. Kalau secara teori, apa itu definisi data? Data secara umum harusnya tahu. Model, algoritma, dan evaluasi nanti kita akan belajar sambil berjalan. Kalau definisinya kalian bisa baca sendiri. Model itu apa, algoritma itu apa, evaluasi itu apa. Jenis-jenis machine learning ada ini terlalu spesifik ya, karena ini teknik sipil. Saya kasih contoh yang sederhana dulu aja. Saya kasih contoh bagaimana sebuah program bisa memprediksi ya. Machine learning itu artinya sebuah program itu belajar dari mesin itu pembelajar. Belajarnya dari apa? Belajarnya itu dari data. Contohnya bagaimana? Contoh paling mudah adalah ada namanya metode regresi linear satu variabel. Regresi linear yang paling sederhana. Regresi linear itu salah satu metode dalam proses memprediksi di topik machine learning. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa memprediksi harga sebuah rumah dengan dari sebuah beberapa data saja. Ini karena contoh datanya cuma 1, 2, 3, 4, 5, cuma 5, 6. Contohnya ini, kita punya data. Nanti kita akan menggunakan metode machine learning regresi linear untuk memprediksi harga rumah dari data yang sudah ada. Ini data. Ini adalah sebuah data ya. Ini ada luas, ada harga. Luasnya itu 120, kalau luasnya 120 harganya 130 juta. Ini data. 135, 148, 140, 160, 180, 210, 220 meter. Ini meter persegi. 285 juta. Nah, ini data.
Selanjutnya kalau ada pertanyaan berapa harga rumah 138 gitu ya, 141 yang nggak ada di data ini, bagaimana cara menentukannya? Nah, kita bisa menggunakan metode statistik ya. Sebenarnya regresi linear ini metode statistik yang dipelajari di mata kuliah statistik atau program studi statistik. Digunakan untuk memprediksi dan kita bisa implementasikannya di machine learning, terus kemudian diimplementasikan di aplikasi. Ini sebuah data. Nah, ini data ini nanti kemudian kita simpan ke dalam format CSV ya. Ini filenya, kalian bisa download. Atau format Excel. Gitu. CSV sama Excel harus sama. Nah, perhitungannya bagaimana? Kita belajar perhitungannya terlebih dahulu sebelum masuk ke implementasinya di Python ya. Dibuat aplikasinya dengan Streamlit. Contoh, analisis regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel terkait, dependent, atau variabel Y dengan satu atau lebih variabel bebas independen variabel X. Jadi variabel Y-nya itu apa? Variabel Y-nya itu adalah harga. Terus variabel X-nya, variabel Y-nya itu luas. Variabel X-nya itu harga. Jadi regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk membentuk model. Model itu maksudnya, model itu untuk membentuk garis ini. Garis ini nanti bisa kita pakai untuk menggunakan, bisa kita pakai untuk memprediksi ya. Jadi di sini ada 120, kalau 120 harganya berapa gitu kan. Kalau 160 kita tarik ke atas harganya berapa. Jadi seperti itu. Nah, yang kita cari adalah model ini. Contohnya ini ya 187. Terus ke atas bertemu garis ini dia sesuai dengan harga berapa. Nah, garis ini dibuat berdasarkan model yang sudah ada. Berdasarkan data yang sudah ada. Datanya itu titik-titik ini. Titik-titik ini adalah data awal. Kemudian kita membentuk modelnya itu adalah garis biru ini, sehingga kita bisa memprediksi harga berdasarkan luas rumah yang berapapun gitu ya. Nanti sesuai dengan garis ini. Teorinya secara umum seperti itu. Untuk perhitungannya bagaimana? Nah, formula regresi linear itu ini, Y sama dengan MX ditambah B. M adalah slope, B adalah intercept, slope itu garis miring, B-nya intercept, dependent variable dan independent variable YX. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Di sini ada contoh. Nah, di sini ada contoh ya. Contoh kita punya data X sama Y. Kalau ini bukan luas sama harga, ini contoh saja, X sama Y. Jika X-nya 1, Y-nya 3. Jika X-nya 2, Y-nya 4. Jika X-nya 3, Y-nya 2. Jika X-nya 4, Y-nya 4. Jika X-nya 5, Y-nya 5. Nah, kemudian dijumlahkan atau dirata-rata. Nah, titik-titik nanti kalau digambarkan dalam sebuah grafik, diagram, ada titik-titik ini ya. Nah, jadi tujuan dari model regresi linear itu mencari garisnya. Sehingga kita bisa menentukan nilai X berapapun, itu sama dengan nilainya Y yang berapa. Selanjutnya, nah, untuk mencari tujuannya kan mencari garis biru itu ya, Y sama dengan M tambah B. Nah, untuk mendapatkan itu langkah-langkahnya, pertama ini kita menggunakan rumus ini. Yang data yang kita ketahui adalah X sama Y. Ya, terus di rata-rata, langkah-langkahnya adalah kita hitung X dikurangi rata-rata X. 1 dikurangi 3. Kemudian Y dikurangi rata-rata Y. Kemudian X dikurangi rata-rata X di pangkat 2. Terus kemudian X dikurangi X, rata-rata X dikali Y dikurangi Y. Kira-kira kalau rumus ini bisa dipahami nggak? Ada yang ditanyakan? Kira-kira bisa dipahami? Oke, nanti saya kasih contoh lain dalam bentuk Excel biar lebih paham.
Nah, sehingga untuk mencari slope atau mencari nilai garis miringnya itu total dari X yang tadi dikurangi total dari X pangkat 2. Maksudnya adalah ini. 4 tambah 1 tambah 1, 6, 10 totalnya. Ini totalnya 4. 4 dikurangi 10. Itu untuk mencari slope-nya. Akhirnya kita ketemu nilai 0,4. Sehingga rumus regresi linearnya adalah 3,6. Ini untuk mencari nilai B-nya ya. Dikurang disama dengan 0,4 dikali 3 sama dengan B. Itu sama dengan 3,6 sama dengan 1,2 ditambah B. B adalah 3,6 dikurangi 1,2. Jadi nilai B-nya adalah 2,4. Nah, ketika nilai B sama nilai M-nya sudah diketahui, akhirnya kita bisa buat garis lurusnya. Nah, garis lurusnya ini tinggal kita masukkan sesuai rumus. Jadi rumusnya adalah Y sama dengan MX ditambah B. Berarti kalau M-nya adalah 0,4 dan B-nya 2,4. Nah, ini. Kita mulai dari angka 1. Jika X-nya 1, berarti Y-nya adalah 2,8. Jadi di sini, maksudnya X-nya 1, Y-nya adalah 2,8. Jika X-nya 2, Y-nya adalah 3,2. Sehingga kita udah menemukan modelnya. Model ini garis lurus. Nah, model atau garis lurus ini kita jadikan patokan untuk memprediksi. Kalau contoh di sini adalah prediksi harga rumah ya. Kalau nanti contoh yang lain bisa dipakai dalam implementasi prediksi apapun yang ada hubungannya teknik sipil, prediksi biaya bangunan dan lain sebagainya. Nah, yang kita lakukan semua itu bisa kita implementasikan dalam bahasa pemrograman Python tanpa hitung-hitungan. Maksudnya Python-nya yang menghitung menggunakan library namanya sklearn. Nanti kita pelajari di kita offline aja. Ini contohnya. Sehingga nanti kita bisa buat aplikasi, tujuannya supaya kalian bisa paham ya. Tujuannya nanti kita bisa buat aplikasi prediksi harga rumah berdasarkan luas rumah. Jadi kalau kita masukkan harganya berapapun, contohnya di sini 150, dia bisa memprediksi harga rumahnya adalah 172 juta 824.000 berdasarkan data yang sebelumnya. Di sini kan nggak ada 150 ya, tapi dia bisa memprediksi kalau di sini datanya 140 adalah 160 juta, tadi 150 adalah 157. Berapa tadi? 157. Dari 172. Nah, ini apakah akurat? Nah, akurasi ini tuh relatif ya, maksudnya tergantung datanya. Kalau datanya cuma 5 ya agak susah untuk bicara namanya akurat. Biasanya kalau dalam real machine learning kita butuh data bisa sampai ratusan, bisa sampai ribuan dengan banyak parameter. Kalau ini parameternya cuma satu, variabelnya cuma satu. Karena belajar konsep dasarnya dulu. Oke. Saya kasih contoh referensi dari kelas reguler ya, yang sudah mengerjakan. Dia mengerjakan menggunakan studi kasus lain, menggunakan Excel dulu. Jadi harus paham hitungannya dulu sebelum mengimplementasikannya ke Python. Gimana? Contohnya Muhammad Lufi. Perkiraan biaya pemasangan keramik. Ini ada luasnya, ada biaya. Ini nilainya, perhitungannya. Dihitung, kemudian ini ada grafiknya. Contoh yang lain. Menentukan variabel harga konsultasi perancangan bangunan, luas bangunan, harga. Kemudian ini menentukan nilai slope-nya, XY, X kurangi X rata-rata, Y dikurangi Y rata-rata.
kemudian menentukan nilai intercept, B-nya berapa, kemudian kita hitung nilai jika X-nya 1, Y-nya berapa, X-nya 2. Dari sini nanti muncul grafiknya. Oke, seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan? Deh. Ya, siapa ya? Ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, Berarti itu untuk menghitung itunya bebas ya Pak, apa aja ya? Selain rumah atau misalnya tadi kan kalau contohnya ada pemasangan keramik dan lain-lainnya Pak. bebas. Kalau karena ini teknik sipil ya, kalau bisa ada hubungannya kalau teknik sipil ya. Kalau kita lihat di Iya, Google atau Google Scholar itu ya, di penelitian-penelitian orang biasanya tergantung apa namanya studi kasusnya ya. Saya kasih contoh, saya cari di Google Scholar implementasi regresi linier, terus saya tambahkan prediksi. Prediksi. Implementasi metode regresi linier berganda pada sistem prediksi jumlah tonase kelapa sawit di PT. Nah, ini untuk menghitung jumlah tonase kelapa sawit. Ini berganda. Kalau berganda biasanya nanti variabelnya nggak cuma satu. Kalau tadi kan variabelnya cuma satu ya, cuma harga sama luas. Yang jadi variabel independennya itu harga. Implementasi data ini prediksi mahasiswa baru. Implementasi metode regulasinya sistem prediksi pendaftar mahasiswa. Harga mobil bekas dengan algoritma regresi linear. Ini juga ada yang pakai untuk prediksi harga mobil bekas ya. Tapi kan ini nggak ada hubungannya sama teknik sipil ya. Karena kalian teknik sipil sih saya harapnya nanti milih studi kasusnya pakai teknik sipil. Ini parameternya ada banyak. Tahun mobil, kapasitas mesin, model, transmisi, pajak. Jalankan perhitungan prediksi harga mobil Anda dan seterusnya. Oke. Ini gambaran grafiknya, harga prediksi harga mobil. Ini garis lurus ini modelnya. Titik-titik ini data. Datanya ada banyak ya. Kalau di sini datanya ada banyak. Kalau di penelitian biasanya datanya bisa sampai ratusan. Kalau di sini datanya ada berapa? Berjumlah 1.968 dari 7.860 data. Kalau penelitian real datanya bisa sangat banyak ya supaya apa? Supaya akurasinya lebih tinggi. Tapi karena ini belajar dan kalian juga bukan mahasiswa TI yang fokus di kecerdasan buatan untuk prediksi, ya sebenarnya ya sekedar tahu saja. Di sini contohnya kalian bisa praktekkan dulu atau enggak nanti saya share salah satu jawaban mahasiswa yang reguler di Excel-nya terus kalian pelajari. Nanti mungkin UTS-nya ada hubungannya dengan ini. UTS-nya, UAS-nya. Oke, begitu ya. Kalau ada pertanyaan lain? baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain, nanti saya share rekamannya sama saya share Excel salah satu contoh perhitungannya dari kelas reguler. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.